Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ali Amaliani dengan NIM 1058411016923. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Cyber Threat Intelligence dengan judul Threat Intelligence and Vulnerability Assessment on WPA2 Personal Network for 4-way handshake capture to MITM risk mitigation. Nah, pada pengujian ini saya akan melakukan analisis keamanan jaringan WPA2 personal menggunakan Kali Linux. Nah, tahapan yang saya lakukan meliputi wireless network discovery, packet capture, analisis WPA2, 4-way handshake, pengujian resiko password secara online, analisis ARP spoofing atau man in the middle, pemetaan threat intelligence, dan rekomendasi mitigasi. Nah, disclaimer, seluruh pengujian dilakukan pada jaringan yang digunakan sebagai lingkungan laboratorium dan memiliki izin untuk diuji. Nah, pertama di sini saya menyiapkan environment pengujian menggunakan Kali Linux yang dijalankan melalui Oracle VirtualBox. Nah, wireless adapter ini yang digunakan terhubung ke internet ke interface WLAN 0 berdasarkan hasil dari IP address IP Kali Linux pada jaringan pengujian ini adalah 192.168.100.138. Nah, sedangkan untuk jaringan WiFi yang digunakan memiliki SSD DAJEA dengan BSSID access point yaitu E8 A3 A4E359D6C. Nah, jaringan ini itu menggunakan WPA2 personal, chipper CCMP, dan autentikasi PSK. Nah, selanjutnya di sini saya mengaktifkan monitor mode pada wireless adapter. Nah, sebelumnya saya memastikan adapter dikenali menggunakan Airmon NG. Kemudian saya menjalankan Airmon NG check kill untuk menghentikan proses yang dapat mengganggu proses monitoring. Nah, setelah itu monitoring mode diaktifkan menggunakan Airmon NG Star WLAN 0 dan hasilnya itu ketika kita IW config menunjukkan bahwa interface WLAN 0 telah berada pada mode monitor. Nah, monitor mode ini digunakan agar adapter dapat menangkap frame IEEE 802.11 yang berada di udara, termasuk beacon, probe request, dan paket EAPOL. Nah, setelah monitoring mode aktif, di sini saya melakukan wireless network discovery menggunakan Aerodam NG. Dari hasil scanning ditemukan jaringan target laboratorium yaitu SSID DAJEA yang berjalan pada channel 11 menggunakan WPA2, chipper CCMP, dan autentikasi PSK. Nah, informasi bahwa BSSID dan channel ini kemudian digunakan untuk memfokuskan proses paket capture terhadap jaringan DAJEA. Nah, paket capture tersebut kemudian saya buka menggunakan Wireshark untuk mencari proses autentikasi WPA2. Di sini saya menggunakan display filter yaitu EAPOL. Dari hasil capture terlihat bahwa WPA2 4-way handshake ini berhasil direkam secara lengkap. Jadi di sini handshake pertama terdiri dari frame 46233 message 1, frame 46265 message 2, frame 46271 message 3, dan frame 46284 message 4. Nah, pada capture ini bahkan terdapat rangkaian handshake kedua pada frame 80541 sampai 80559. Dan artinya bahwa proses pertukaran kunci antara access point dan klien itu berhasil kita rekam. Nah, pada message 1 of 4, access point di sini mengirimkan nilai announce pada klien. Nah, pada hasil capture saya, message 1 itu berada pada frame 46233 dengan replay counter itu 1. Nah, announce ini merupakan authenticator nonce, yaitu nilai sementara yang dibuat oleh access point dan digunakan dalam pembentukan kunci sesi. Nah, pada message 2 of 4 ini, klien mengirimkan S-nonce dan MIC pada access point. Nah, message ini tuh berada pada frame 46265. S-non atau supplykan nonce ini merupakan nilai sementara yang berasal dari klien.
Nah, pada message 2 ini juga terlihat KMIC sudah di-set. MIC atau Message Integrity Code ini digunakan untuk memastikan integritas dari pesan. Nah, selanjutnya pada message 3/4 ini, access point mengirimkan konfirmasi kepada klien. Nah, message ini berada pada frame 46271 dan pada saat kita wire check di sini terlihat bahwa KMIC berstatus set, bagian secure berstatus set dan encrypted data juga berstatus set. Nah, message 3 ini merupakan bagian penting karena membawa protected key data yang berkaitan dengan proses penggunaan key pada koneksi WPA2. Nah, terakhir di sini ada message 4/4 pada frame 46284. Nah, message ini dikirim dari klien kepada access point sebagai konfirmasi akhir. KMIC dan secure setelah berstatus set, sedangkan encrypted key dapat data tidak diset dan key data length bernilai 0. Nah, setelah message 4 selesai, proses 4-way handshake telah selesai dan komunikasi transkripsi dapat dimulai. Nah, pada capture ini nilai announce dan announce itu juga dapat diidentifikasi. Secara konsep, WPA2 ini membentuk PTK atau Pairwise Transit Key menggunakan beberapa informasi, yaitu PMK, announce, MAC address access point, dan MAC address client. Nah, PTK ini digunakan untuk komunikasi unicast antara access point dan klien, sedangkan GTK atau Group Temporal Key digunakan untuk traffic group atau broadcast. Nah, password Wi-Fi ini sendiri tidak dikirim langsung melalui udara pada saat proses ini. Nah, setelah handshake diperoleh, di sini saya melakukan verifikasi menggunakan Aircrack NG. Nah, Aircrack NG ini berhasil mengenali capture sebagai status WPA handshake pada jaringan Dajia. Nah, selanjutnya di sini saya membuat worklist sederhana khusus untuk pengujian laboratorium. Nah, worklist ini kemudian digunakan untuk melakukan pengujian kandidat password secara offline terhadap file handshake. Nah, eh, hasilnya itu Aircrack NG menunjukkan keyphone berarti bahwa passwordnya itu telah berhasil ditemukan. Nah, di sini passwordnya sengaja saya samarkan pada dokumentasi ini. Nah, pengujian ini tuh menunjukkan bahwa apabila WPA2 personal ini menggunakan PSK yang lemah dan password tersebut terdapat pada dictionary handshake yang telah direkam, dapat digunakan untuk menguji kandidat password secara online. Nah, trik vektor berikutnya yang dianalisis yaitu ARP spoofing atau man in the middle. Nah, pada jaringan laboratorium ini, IP kali Linux itu adalah 192.168.100.138. Sedangkan untuk IP klien itu adalah 192.168.100.25. Dan untuk gateway-nya itu yaitu 192.168.100.1. Nah, di sini sebelum saya menjalankan skenario man in the middle, IP forwarding itu diaktifkan agar trafiknya itu tetap dapat diteruskan. Kemudian ARP spoofing ini dijalankan pada dua arah, yaitu terhadap gateway dan terhadap klien. Nah, pada terminal terlihat bahwa ARP itu replay dikirim berulang kali untuk memengaruhi pemetaan IP dan MAC pada ARP change. Nah, selama pengujian di sini, trafik ARP itu diamati menggunakan TCP dump. Nah, setelah skenarionya selesai di sini, saya menghentikan ARP spoofing dan menonaktifkan kembali IP forwarding. Nah, setelah itu di sini saya memeriksa tabel network dan melakukan pin ke gateway. Nah, hasil pinnya ini kembali normal dengan 0% package loss, sehingga jaringan telah dikembalikan ke kondisi awal. Nah, berdasarkan hasil pengujian, beberapa trik vektor dapat dipetakan. Yang pertama, T1040 atau Network Wi-Fi. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan melakukan
pengamatan traffic wireless menggunakan monitoring mode dan packet capture. Nah, yang kedua, sesuai pemetaan pada instruksi tugas, yaitu T1110.001, digunakan untuk menjelaskan risiko password guessing atau dictionary attack terhadap WPA handshake. Nah, hasil iCrack NG menunjukkan bahwa PSK yang lemah dapat menjadi risiko setelah handshake berhasil diperoleh. Yang ketiga, T1557.002, yaitu ARP change poisoning dalam kategori adversary in the middle. Nah, pada pengujian saya, aktivitas ini ditunjukkan melalui manipulasi ARP antara klien, Kali Linux, dan gateway. Nah, selanjutnya di sini crack atau key reinstallation attack dengan CVE 2017-13077. Nah, crack ini berkaitan dengan proses instalasi ulang key pada WPA dan WPA2. Nah, berdasarkan threat intelligence tersebut, terdapat beberapa rekomendasi mitigasi. Yang pertama itu, gunakan password WPA2 yang kuat dan panjang, misalnya 16-20 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua itu, melakukan update firewall access point dan sistem operasi klien secara rutin untuk menutupi kerentanan yang telah diketahui. Yang ketiga itu, apabila perangkat mendukung, lakukan migrasi ke WPA3 personal yang menggunakan mekanisme SAE atau Simultaneous Authentication of Equals. Nah, yang keempat itu, organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan Wireless Intrusion Prevention System atau WIPS untuk mendeteksi root access point dan aktivitas wireless yang mencurigakan. Nah, untuk resiko ARP spoofing, administrator juga dapat menerapkan monitoring ARP, segmentasi jaringan, dan mekanisme seperti dynamic ARP inspection pada perangkat yang mendukung. Nah, seluruh dokumentasi proyek ini saya simpan pada repository GitHub CTI WPA2 Security Analyst. Nah, repository ini berisi file package capture, screenshot pengujian, README sebagai dokumentasi utama, dan daftar referensi yang digunakan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wireless discovery berhasil dilakukan. Nah, probe request ini berhasil ditemukan, WPA2 4W handshake berhasil direkam dan dianalisis. Anons, snons, dan MIC berhasil diidentifikasi serta risiko offline password attack dan ARP spoofing dapat ditunjukkan pada jaringan laboratorium. Nah, hasil tersebut kemudian dipetakan ke dalam threat intelligence dan digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi mitigasi. Nah, demikian presentasi dan demonstrasi tugas final cyber threat intelligence saya. Terima kasih, saya Nur Alia Mandriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.